Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Lintang Prihatiningsi dengan NIM 17124222058 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan saya di Unit Keuangan Lembaga Manajemen FEB UI. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan tempat saya magang, yaitu Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau bisa disingkat menjadi LM FEB UI, yang berlokasi di Jalan Salemba Raya nomor 4, Jakarta Pusat, dan merupakan sebuah lembaga yang berfokus pada pelatihan, konsultasi, dan penelitian di bidang manajemen dan bisnis di bawah naungan FEB UI. Nah, LM ini juga sudah didirikan sejak tahun 1963. Saya magang di Lembaga Manajemen FEB UI ini pada unit keuangan, tepatnya bagian AR Invoice. Dan berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari 18 Juli 2025 sampai dengan 30 Januari 2026. Selanjutnya ini ada visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi konsultan strategis terpercaya yang mengintegrasikan pengetahuan dan praktik manajemen dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan pembangunan nasional. Lalu untuk misinya adalah menyediakan layanan konsultasi, pelatihan, dan penilaian yang berkualitas, selalu membantu pemerintah, BUMN, maupun swasta, serta institusi global dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya juga melakukan penelitian dan publikasi yang sesuai dengan standar keilmuan di bidang bisnis dan manajemen, lalu mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, dan yang terakhir, pastinya menerapkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, independen, adil, dan juga bertanggung jawab. Nah, ini adalah potret dari unit yang saya tempati, yaitu unit keuangan, di mana unit keuangan ini berfungsi untuk mengelola administrasi keuangan lembaga, khususnya untuk bagian saya itu terkait proses penagihan, pembuatan invoice, dan juga pencatatan transaksi. Nah, unit keuangan ini juga pastinya uh, memastikan untuk terkait ketepatan data keuangan, lalu kepatuhan terhadap prosedur, serta kelancaran koordinasi dengan divisi internal dan juga pihak lain. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan yang saya lakukan selama magang. Yang pertama ini adalah membuat tagihan invoice, di mana nantinya itu divisi akan mengirimkan email terkait laporan progres yang sudah mereka kerjakan. Lalu laporan progresnya itu akan menjadi dasar bagi saya untuk membuat invoice gitu. Dan yang sebelah kiri ini adalah tampilan dari web perusahaan untuk membuat invoice. Dan yang sebelah kanan ini adalah tampilan resmi dari invoice perusahaan LM. Nah, selain membuat invoice, saya juga harus membuat dokumen pendukung untuk invoice-nya untuk menjadi sebuah satu-set penagihan, di mana yang sebelah kiri ini adalah surat pengantarnya, lalu yang di tengah ini adalah kwitansi, dan di sebelah kanan ini adalah tanda terima. Nah, setelah saya membuat satu set lengkap penagihan, itu saya akan menginput ke dalam spreadsheet invoice tracker ini, di mana nantinya mentor saya ini akan dapat men-tracking terkait invoice apa saja yang sudah saya buat, dan juga terkait klien mana saja yang belum membayar ataupun kurang dalam membayar, seperti itu. Lalu di yang sebelah kanan ini adalah drive untuk arsip keseluruhan set penagihan yang sudah saya kerjakan. Nah, selanjutnya ini adalah kendala dan solusi. Kendala yang pertama ini adalah kurang lengkapnya dokumen yang dikirim. Jadi, biasanya divisi itu suka kurang dalam mengirimkan laporan progres, di mana itu ketika saya sudah membuatnya, saya baru sadar kalau itu kurang. Jadinya kan ada agak tersendat ya membuatnya. Jadinya uh, saya harus menghubungi dulu, saya harus menunggu dulu. Maka dari itu solusi yang saya lakukan adalah pastinya saya harus membaca dulu dengan lengkap terkait laporannya, apakah sudah lengkap untuk menjadi dasar saya membuat invoice. Jika masih kurang, baru saya menghubungi divisi terkait untuk mengirimkan dokumen yang kurang, seperti itu.
Nah, selain dokumen yang kurang, terkadang divisi itu suka mengirimkan laporannya itu terlalu mepet dengan eh, tanggal deal penagihan dari klien seperti itu. Jadi misalkan klien minta ditagihkan di tanggal 5. Nah, dari divisi itu baru kirim laporan progresnya di tanggal 2 atau 3. Jadinya kan prosesnya itu proses pembuatannya agak terburu-buru. Belum lagi saya harus membacanya dulu, saya harus membuat invoice-nya, lalu saya harus meminta pengesahan dari pimpinan seperti itu. Maka dari itu, solusi yang saya lakukan pastinya jika saya mengetahui proyek tersebut, saya akan menanyakan terkait laporan progresnya apakah sudah selesai dan bisa dikirim. Namun jika case-nya saya tidak tahu ada proyek itu, saya akan berkoordinasi dengan manajer saya untuk membantu mempercepat terkait proses pengesahan dari pimpinan seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada PC-nya itu sudah terlalu tua di yang saya gunakan gitu. Jadinya sudah suka lemot ataupun ngeheng kayak gitu. Nah, solusinya itu yang saya lakukan adalah saya ngobrol dengan mentor saya. Saya berinisiatif untuk menggunakan laptop pribadi saja. Jadinya pekerjaannya itu tidak tertunda-tunda seperti itu. Yang terakhir ini adalah sistem kerja by order. Jadi saat itu saya sempat diminta untuk membantu manajer saya. Jadinya beliau ini menerapkan sistem kerja itu yang by order. Jadi misalkan beliau minta butuh bantuan, baru beliau memberikan tugas kepada saya. Namun jika beliau tidak membutuhkan, saya jadi gak ada kerjaan gitu. Maka dari itu, solusi yang saya lakukan adalah saya pastinya selalu berkomunikasi aktif dengan manajer saya, menanyakan apakah ada yang bisa dibantu seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, saya sudah melaksanakan PKL di LMFEBUI dan ditempatkan di unit keuangan selama kurang lebih 140 hari kerja atau setara dengan kurang lebih 6 bulan terhitung dari 18 Juli sampai dengan 30 Januari 2026. Nah, selama kegiatan PKL berlangsung, saya sudah menangani masalah terkait administrasi keuangan, kearsipan, dan juga otomatisasi perkantoran. Lalu untuk sarannya, diharapkan mahasiswa bisa mempersiapkan diri dengan baik secara teori maupun praktik, lalu juga bersikap aktif serta menjaga etika dan disiplin kerja. Lalu untuk fakultas, sebaiknya memperkuat kerjasama dengan mitra serta menyediakan informasi terkait lokasi PKL. Lalu untuk lembaga manajemennya, diharapkan bisa menetapkan standar pekerjaan bagi mahasiswa magang. Nah, ini adalah potret selama saya magang di lembaga manajemen FEB. Baik, mungkin segitu saja terkait hasil dari laporan praktik kerja lapangan saya di lembaga manajemen FEB UI pada unit keuangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.